adik-adik, senang sekali kita bisa bertemu kembali di Ibadah Anak Generasi Yoel. Coba Kak Indah lihat, wah sudah ganteng dan cantik. Tapi sebelum kita mulai, ada beberapa hal yang harus kita ingat. Yang pertama, untuk adik-adik yang masih tiduran, ayo bangun-bangun. Kita mau berikan posisi yang terbaik untuk menyembah Tuhan. Yang masih makan, yang lagi main, ditaruh dulu dong makanan dan minumannya. Walaupun kita ibadah di rumah, tapi kita mau tetap sungguh-sungguh memuji nama Tuhan. Yang kedua, saat nanti ibadah berlangsung, adik-adik bisa ikut berekspresi, bisa ikut bernyanyi, melompat, menari, dan jangan lupa dengarkan firman Tuhan. Yang ketiga, nanti saat aktivitas, adik-adik bisa mengikutinya dengan semangat. Jangan lupa ya, hasil karyanya dikirimkan ke kakak-kakak Genio atau post di Instagram dan tag Joel Kids Ministry. Yang keempat, untuk adik-adik yang mau memberikan persembahan, adik-adik bisa minta tolong papa atau mama untuk mentransfernya di nomor rekening yang tersedia. Yang kelima, saat nanti ibadah telah selesai, adik-adik dan papa mama bisa mengambil waktu untuk berdoa. Kita mau mengucap syukur, kita bisa ibadah walaupun di situasi seperti ini. Oke deh, sudah siap? Selamat mengikuti ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Katakan haleluya. Haleluya. Wah, luar biasa. Ada anak-anak yang sudah antusias. Anak-anak Genio mana yang sudah antusias, angkat tangannya. Yeay. Tepuk tangan dulu buat setiap anak-anak. Wah, luar biasa. Kita akan mulai ibadah kita. Kita akan berdoa dulu. Semua anak-anak boleh pejamkan mata, angkat tangannya. Ya, kita angkat tangan kita. Tirukan kakak berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Engkau ajaib, Engkau ajaib, Engkau luar biasa, Engkau luar biasa, Engkau mengasihi aku. Engkau mengasihi aku, Dan hari ini dan hari ini Tuhan Yesus tinggal hadir di rumahku, menjamah aku dan seisi rumahku. Terima kasih Tuhan Yesus, kasih-Mu, kuasamu tetap sama dulu, sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, saya siap beribadah. Semua katakan Amin. Pasukan Genio, kita mau yel-yel ya. Semuanya Siap. bangkit berdiri. Semua posisi semangat, amin. Amin. Semuanya semangat, amin. Amin. Generasi Yoel luar biasa, kuat, taat, setia, cinta Yesus. Genio, asik-asik, jos. Generasi Yoel luar biasa, kuat, taat, setia, cinta Yesus. Genio, asik-asik, jos. Haleluya. Haleluya. Siapa percaya Tuhan Yesus hadir di rumah kita masing-masing? Amin. Kalau Yesus hadir di rumah kita, maka akan ada sukacita. Siapa yang percaya, angkat tangan. Kita nyanyikan lagu ini, Yesus dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus dalam rumahku, Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. when Jesus, When Jesus in your family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in your family, happy, happy home, happy, happy when home. Jesus, When Jesus in your family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in your family, happy, happy home, happy, happy home. pakai bahasa India ya. Siap. Jab Jesus met a diamond, hey, who's
kursi-kursi hey, kursi-kursi hey, kursi-kursi hey, jump. Jesus meregang menteri, kursi-kursi hey, kursi-kursi hey. Jesus meregang menteri, kursi-kursi hey, kursi-kursi hey, kursi-kursi hey, jump. Jesus meregang menteri, kursi-kursi hey, kursi-kursi hey. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, Sekali lagi ya, Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, 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 senang-senanglah. Haleluya! Generasi Yoel Luar biasa, kuat, taat, setia, cinta Yesus. Geno, asik-asik. Siapa yang siap untuk lebih lagi memuji Tuhan, angkat tangannya. Teriakan haleluya. Haleluya. Amin. Semuanya bangkit berdiri. Kita mau kasih yang lebih lagi untuk Tuhan Yesus. Amin. Kita mau memuji Tuhan dengan lebih lagi. Amin. More, 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 more. More, 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 I want more, 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 more. more. We praise you. More, 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 more. More, more, I want more, 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 more. We praise. I'm gonna dance, I'm gonna swim today. Swim, 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 I'm gonna swim today. Swim, I'm gonna swim today because of Jesus. Yang bisa dance, ayo dance. dance today. I'm gonna dance today. I'm gonna dance today Because of Jesus, I'm gonna jump. I'm gonna jump today. Jump, jump, jump. I'm gonna jump today. Jump, jump, jump. I'm gonna jump today. Jump, jump, jump because of Jesus. Siap, more, 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 more. More, more, more. I want more, 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 more. We praise More, more, more. more, more, more. I want more, 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 more. We praise. I'm gonna swim. I'm gonna swim today. I'm gonna swim today. I'm gonna swim today because of Jesus. I'm gonna dance. I'm gonna dance today. Dance, dance, dance. I'm Gonna dance today. dance, dance, dance. I'm Gonna dance today dance, dance, dance. because of Jesus. Gonna jump. I'm gonna jump today. Jump, jump, jump. I'm gonna jump today. Jump, jump, jump. I'm gonna jump today. Jump, jump, jump. Because of Jesus. Suara lama untuk Tuhan. Jump, 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 jump. I'm gonna jump today. Because of Sekali lagi. Jump for Jesus. jump, 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 jump. I'm gonna jump today. Because of Jesus. More, more. More, more, more. I want more, 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 more. We praise More, 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 more. more, more. I want more, more, more. We Jump, 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 jump. jump, 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 jump. I'm gonna jump today. Because of Jesus. Because of Jesus.
because of Jesus, because of Jesus. Semua katakan more, haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita mau panggil nama Yesus 3 kali. Semua angkat tangan kita. Kita panggil nama Yesus. Yesus, Yesus 3 kali. Siap? Tangannya diangkat ya. Siap, 1, 2, 3. Yesus! 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 Kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Kita mau nyembah Tuhan. Kita mau panggil nama Yesus. Yesus, aku mau panggil Engkau. Yesus, aku mau undang Engkau masuk dalam hatiku, memimpin hidupku, menyucikan hidupku. Amin. Siapa anak-anak yang mau berkata, Tuhan Yesus, aku mau undang Engkau, aku mau panggil Engkau masuk dalam hatiku. Anak-anak boleh pejamkan mata, boleh angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Yesus, ku panggil, Yesus, ku undang masuk dalam hatiku. Yesus, ku panggil, Yesus, ku undang masuk dalam hatiku. Katakan Yesus, ku panggil. Yesus, ku panggil, Yesus, ku undang masuk dalam hatiku. Yesus, ku panggil, Yesus, ku panggil, Yesus, ku undang masuk dalam hatiku. Langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua pemimpin, menuntun segenap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus, ku panggil, Yesus, ku undang masuk dalam hatiku. Yesus, ku panggil, Yesus, ku undang masuk dalam hati. Memimpin dan menuntun, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus, ku panggil, Yesus, Tuhan Yesus, kami mengundang Engkau masuk dalam hatiku. Tuhan Yesus, Yesus, ku panggil, Yesus, ku undang masuk. Mari Yesus memimpin dan menuntun hidup kami. Menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosa. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosa. Memimpin, menuntun setiap langkah hidup,
kita nyanyikan sekali lagi lagu ini sambil kita berdoa, mengundang Tuhan Yesus dalam hidup kita, mengubah hidup kita, memimpin hidup kita. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosa. Memimpin hidupku, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosa. mari kita katakan Tuhan Yesus memimpin. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Sucikan, Sucikan, kuduskan semua dosaku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Mari adik-adik kita berdoa sekali lagi kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus karena Engkau Allah yang dekat. Engkau bukan Tuhan yang jauh, tapi Engkau Tuhan yang dekat. Bahkan Engkau ada di dalam kami. Terima kasih Engkau berkenan masuk dalam hati kami, ada dalam hidup kami, memulihkan hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami mengakui kami orang berdosa. Kami mengakui banyak kesalahan dalam hidup kami. Tapi kami bersyukur Tuhan Yesus mau menolong kami, mau tinggal dalam hidup kami, bahkan menyayangi dan mengasihi kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Dan malam hari ini, sore hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berbicara kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Setiap anak-anak yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan. Shalom adik-adik semuanya. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Tetap semangat. Siapa yang semangat coba lambaikan tangannya. Wah banyak sekali ya. Yang semangat katakan yes. 1, 2, 3. Lebih semangat lagi. 1, 2, 3. Yes. Ya luar biasa. Ya saya juga percaya teman-teman semangat, antusias mendengarkan firman Tuhan. Ada yang sudah mempersiapkan baik-baik ya, luar biasa. Minggu lalu kita super firman kita dan kita masih akan ulangi minggu ini, hari ini. Barang siapa yang percaya kepadaku, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ya, di belakang saya ini pantai luas sekali ya. Wah, dari ujung sana luas banget ya. Tidak terhingga luasnya. Saya percaya kasih Tuhan juga seperti lautan yang gak bisa diseberangi, gak bisa diselami, tak terduga dalamnya, luasnya, lebarnya. Ya, demikian pula Alkitab berkata kalau kita percaya dari dalam hidup kita, dari dalam hati kita akan mengalir apa? Aliran-aliran air hidup. Apa itu? Itu adalah kesembuhan. Itu adalah berkat, itu adalah mujizat, itu adalah sesuatu yang dari Tuhan yang mengaliri, yang membuat setiap kehidupan kita menjadi hidup. Percaya enggak? Percaya teman-teman? Nah, sore hari ini saya mau bagikan firman Tuhan. Kalau teman-teman di rumah ada Alkitab bisa buka Alkitabnya, ya. Kalau yang belum bisa membaca nanti bisa mendengarkan Kak Yusak di sini. Yang sudah bisa membaca, baca sendiri ya.
baca sendiri supaya kita mendapat berkat dari firman Tuhan. Saya tunggu beberapa saat, kita akan baca Alkitab kita 2 Samuel 6 ayat yang ke-11 ya. 2 Samuel 6 ayat yang ke-11. 1, 2, 3. Ya, sudah ketemu semuanya? Oke ya. Kita langsung baca saja ya. Nanti yang belum ketemu bisa dicari sendiri. 2 Samuel pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Kak Yusa akan bacakan, teman-teman mendengarkan. Terutama yang belum bisa membaca sendiri. Yang sudah bisa membaca sendiri, kita baca sendiri. Ya, demikian firman Tuhan. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed Edom, orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed Edom dan seisi rumahnya. Sekali lagi kita akan baca ya. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed Edom, orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed Edom dan seisi rumahnya. Kalau Obed Edom diberkati Tuhan, kira-kira senang atau tidak? Sedih? Wah, pasti tidak. Pasti bersuka cita, pasti senang. Kalau adik-adik diberkati Tuhan, senang atau tidak? Yang senang bilang sama saya yang keras, yes 3 kali. 1, 2, 3, yes, yes, yes. Ya, sekali lagi dengan lebih semangat. Yes, yes, yes. Luar biasa. Kalau kita diberkati Tuhan, pasti kita juga senang. Sama seperti Obed Edom tadi, diberkati Tuhan. Kenapa? Karena tabut Allah, tabut perjanjian ada di rumahnya, tinggal di rumahnya. Nah, kita akan menuju tempat kejadian. Ya, jangan kemana-mana. Kakak akan ajak teman-teman pergi ke tempat kejadian waktu itu ya. Saya ajak untuk berangkat sekarang. Tik, 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 tik. Loh, tempat apa ini? Waduh, di sini terjadi kecelakaan teman-teman. Wah, luar biasa. Ini apa ini ya? Ada gerobak ya, ditarik oleh lembu. Wah, sini sedang terjadi sesuatu. Kira-kira apa teman-teman? Ya, kisahnya adalah ketika waktu itu Daud tahu bahwa tabut perjanjian ada di rumahnya Abinadab. Nah, tabut perjanjian ada di sana di rumah Abinadab. Lalu Daud bilang itu harus dipindahkan ke Yerusalem sebagai tanda bahwa pemerintahan yang sesungguhnya adalah Tuhan yang memerintah. Kenapa teman-teman? Sebab tabut Allah itu adalah lambang daripada kehadiran Tuhan. Kalau tabut Allah ada di Yerusalem, berarti pemerintahan itu Tuhan sendiri yang mengendalikan, yang mengatur. Daud hanya semacam raja kecil, tapi masih ada raja besarnya, raja di atas segala raja, yaitu Tuhan semesta alam. Oleh karena itu Daud bilang, kita akan bawa tabut perjanjian dari rumahnya Abinadab, kita akan bawa ke Yerusalem. Lalu mereka mulai merundingkan bagaimana cara membawanya. Karena mereka sudah tidak tahu lagi bagaimana cara membawanya. Karena sudah lama sekali tabut perjanjian tidak diusung, diangkut ya. Nah, kenapa? Lalu Daud bilang, kita akan mempelajari. Waktu itu dari Filistin ke rumahnya Abinadab, orang Filistin itu menggunakan gerobak lembu. Ya, kereta yang ditarik oleh lembu. Kita akan buat dengan cara yang sama. Untuk menghormati, kita buat pakai kereta yang baru. Lalu mereka
orang-orang pilihan itu menjemput tabut Tuhan di rumahnya Abinadab. Dan Abinadab memiliki 2 anak. Yang pertama namanya Ahyo, dia ada di depan kereta. Lalu Usa ada di bawah sini, yang jatuh ini. Wah, kenapa ini jatuh? Ceritanya begini, mereka mengangkut tabut Allah yang adalah lambang kehadiran Tuhan. Kalau Tuhan hadir berarti tabut Allah itu merupakan sebuah benda yang sangat sakral, sangat kudus. Semua yang najis tidak boleh menyentuh tabut itu. Kalau menyentuh pasti akan mengalami kecelakaan atau mati. Kenapa? Disambar oleh Tuhan. Kenajisan tidak boleh menyentuh hal yang kudus. Lalu mereka mulai mengangkut tabut itu dengan lembu. Dan mereka menari-nari di sekeliling kereta ini, teman-teman. Menari-nari bersuka cita. Sampai suatu ketika kereta ini mengalami kecelakaan karena tergelincir. Lalu Usa memegang tabut karena apa? Mungkin maksudnya supaya tidak terjatuh. Tapi kenajisan tidak bisa menyentuh hal yang kudus. Ketika Usa memegang tabut itu, maka Tuhan menyambar Usa dengan dahsyat sehingga Usa jatuh mati. Dan tempat itu disebut Tuhan menyambar Usa atau Peres Usa. Peres itu menyambar. Tempat itu disebut sampai waktu firman Tuhan ini ditulis. Menyambar, Tuhan menyambar Usa. Lalu Daud menjadi ketakutan. Bagaimana ini? Benda ini begitu kudus sehingga kalau menyentuh tabut perjanjian ini kita tidak akan bisa selamat. Nanti kalau anakku main-main masuk ke ruangan tempat menyimpan tabut Allah ini lalu main peta umpet sembunyi, wah kena. Tabut ini bisa celaka. Waduh, aku tidak mau membawa tabut ini. Wah, nanti aku bisa celaka. Kalau begitu, kita nggak usah bawa ke Yerusalem. Bawa kemana kira-kira teman-teman? Tabut itu Alkitab menceritakan akhirnya dibawa ke rumahnya Obed Edom. Supaya aku tidak mau celaka. Kalau celaka biar Obed Edom lah. Ya, aku gak mau celaka. Tapi Alkitab berkata Obed Edom diberkati Tuhan. Luar biasa. Nah, kenapa ya? Saya ajak teman-teman ke rumahnya Obed Edom. Ya, jangan kemana-mana ya. Kakak akan berangkat sekarang. Cik. Wah, Obed Edom sedang ngapain ini teman-teman? Wah, dia sedang menyembah Tuhan. Karena dia tahu bahwa tabut Allah adalah lambang daripada kehadiran Tuhan. Maka dia memperlakukan tabut ini dengan serius sungguh-sungguh. Dia tidak berani menyentuh hal yang kudus ini. Dan dia melayani Tuhan di sana. Kenapa kira-kira teman-teman? Karena Obed Edom ini memiliki kerinduan untuk menyembah Tuhan. Kalau nanti teman-teman baca Alkitab, Obed Edom ini akhirnya dia menjadi penunggu bait Allah. Kenapa? Dia rindu menyembah Tuhan. Dia tahu Tuhan sekarang ada di rumahku. Dia dan anak-anaknya dipersiapkan untuk menjaga tabut Allah, untuk berdoa. Setiap hari dia menyembah Tuhan. Dan akibatnya firman Tuhan berkata, Tuhan memberkati Obed Edom. Kenapa? Karena tabut Allah ada di rumahnya. Berarti Allah ada di dalam rumahnya. Kalau Yesus ada di dalam rumah kita, maka kita akan senang. Amin. Siapa yang percaya? Wah, Kak, rumahku kok tidak senang ya?
Papa sama mama suka ribut, suka berantem. Undang Yesus masuk dalam rumahmu, maka akan ada berkat Tuhan di dalam rumah kita. Amin. Percaya? Kalau papa mama sedang berantem, bilang, kira-kira Tuhan senang gak ya? Kalau ada tabut Allah di rumahnya Obed-Edom, mau Obed-Edom dan istrinya berantem gitu, wah enggak mungkin ya. Mereka penuh dengan damai sejahtera, mereka sepakat melayani Tuhan. Demikian pula kalau Tuhan ada di dalam hati kita, kalau Tuhan ada di dalam hidup kita, kalau Tuhan ada di dalam hati kita, kalau Tuhan ada di dalam rumah kita, maka saya percaya akan ada berkat Tuhan yang mengalir dalam hidup kita. Kalau Obed-Edom diberkati oleh Tuhan karena tabut Allah ada di dalam rumahnya. Kalau Yesus ada di dalam hati kita, kita pasti akan diberkati. Percaya enggak? Siapa yang percaya lambaikan tangannya. Wah, banyak sekali yang percaya. Siapa yang mau mengundang Tuhan Yesus masuk di dalam hatinya? Ada? Coba lambaikan. Wah, ada? Puji Tuhan. Kita akan kembali ke pantai ya. 1, 2, 3. Ya, kita sudah sampai di sini. Kenapa teman-teman saya ajak sampai di sini? Karena kita tahu ini adalah lambang daripada kasih Tuhan. Laut itu seperti kasih Tuhan yang tidak pernah terselami. Dan hari ini kalau teman-teman mau masuk, mengundang Tuhan Yesus masuk di dalam hatinya, maka kasih Tuhan akan mengalir dalam hidup kita. Kita akan masuk di dalam kasih Tuhan dan Tuhan akan memberkati kita. Kalau Obed-Edom diberkati Tuhan, maka teman-teman juga akan diberkati Tuhan kalau Tuhan Yesus ada di dalam hatinya. Sekali lagi Kak Yusak tanya, siapa yang mau mengundang Tuhan Yesus dalam hatinya? Angkat tinggi-tinggi, tundukkan kepalanya. Tundukkan kepalanya. Tundukkan kepalanya, pejamkan matanya. Kita berseru kepada Tuhan. Yesus, ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Katakan bersama-sama Kak Yusa. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Katakan sama-sama, Yesus. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin hidupku, memimpin, menuntun setiap jalan hidupku, sucikan, kuduskan semua dosamu. Katakan sama-sama, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Katakan sama-sama, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Teman-teman yang ada di rumah, pastikan Tuhan Yesus ada di dalam hati kita. Pastikan Tuhan Yesus ada di dalam rumah kita. Pastikan Tuhan Yesus ada di dalam hidup kita. Abinadab memelihara tabut perjanjian. Lalu tabut perjanjian mau dibawa ke Yerusalem. Di tengah jalan ada kecelakaan. Lalu tabut perjanjian dititipkan di rumah Obed-Edom. Hanya dititipkan, tapi Tuhan memberkati Obed-Edom.
Karena Obed-Edom punya kerinduan menyembah Tuhan dan karena tabut Allah ada di dalam rumahnya. Saya percaya kalau Tuhan Yesus ada di dalam hati kita, kalau Tuhan ada di dalam hidup kita, kalau Tuhan ada di rumah kita, maka Tuhan akan memberkati kita. Yang percaya kita akan doa sama-sama. Tuhan, kalau teman-teman mungkin ada yang Kak aku sedang sakit, atau Kak aku sedang mengalami kesusahan, keluargaku mengalami kesusahan, keluargaku mengalami kesulitan. Ini saatnya teman-teman undang Tuhan Yesus masuk di dalam rumahmu, masuk di dalam hidupmu, masuk di dalam hatimu. Supaya Tuhan memimpin, Tuhan menuntun setiap jalan hidup kita. Dan Tuhan akan memberi kemenangan. Yang percaya mari kita berdoa. Yang pertama, kakak akan berdoa untuk teman-teman yang baru pertama kali mau mengundang Tuhan Yesus masuk di dalam hatinya. Kalau teman-teman sudah mengundang Tuhan Yesus masuk di dalam hatinya, ini saatnya teman-teman mendoakan teman-temanmu yang lain, mendukung, arahkan tanganmu ke depan televisimu. Kita akan mendukung teman-teman yang akan mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hatinya. Kalau ada teman-teman yang mau mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hatinya, kita akan berdoa. Tirukan doa Kak Yusa. Tuhan Yesus, sore hari ini saya mau membuka hati saya. Masuklah di dalam hati saya. Mulai hari ini Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Raja dan Juru Selamat pribadi dalam hidup saya. Jadikan saya anak-anak Allah yang taat, yang setia. Dan mulai hari ini Tuhan Yesus mengampuni dosa saya, membersihkan hidup saya dari setiap dosa dan kenajisan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang Kak Yusak mau berdoa untuk setiap adik-adik. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kalau ada adik-adik, teman-teman, anak-anak yang mau berdoa untuk sesuatu yang mungkin Kak Yusak tidak sebutkan di sini, engkau bisa berdoa di dalam hatimu bersama-sama. Misalnya engkau mau berdoa untuk papamu, mamamu, atau untuk siapapun, kita mau undang Tuhan Yesus masuk di dalam hidup kita dan memimpin hidup kita. Adik-adik bisa berdoa sendiri. Angkat tanganmu tinggi-tinggi nak. Tuhan, engkau lihat anak-anak yang ada di rumah yang angkat tangan tinggi-tinggi. Mereka rindu engkau hadir dan tinggal dalam hidup mereka seperti Obed-Edom. Dan hari ini nyatakan kehadiranmu Tuhan dalam hidup setiap anak-anak. Ubah kami, pulihkan kami, nyatakan kemuliaanmu dalam hidup kami, nyatakan kuasamu dalam hidup kami. Yang sedih tidak akan sedih lagi, yang takut tidak akan takut lagi. Yang susah tidak akan susah lagi. Bahkan yang sakit tidak akan sakit lagi. Sebab Tuhan yang mengubah dan menuntun hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami berdoa buat setiap papa dan mama kami. Dimanapun mereka berada. Kami berdoa Tuhan, berkat Tuhan turun atas kehidupan papa mama. Berkat Tuhan turun dalam kehidupan keluarga, anak-anak semua dimanapun mereka berada dan mengubah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Siapa yang bersuka cita lambaikan tangannya? Ada? Siapa yang tadi waktu mengundang Tuhan Yesus percaya bahwa Tuhan Yesus ada di dalam hidupnya? Ada? Puji Tuhan, luar biasa. Nah teman-teman, bagi teman-teman yang ingin memberikan persembahan, digerakkan hatinya untuk memberikan persembahan, teman-teman bisa minta tolong papa mama untuk mentransfer ke nomor-nomor yang ada di bawah ini ya. Ya, nanti teman-teman bisa minta tolong kepada papa mama. Lalu kita akan bertemu nanti minggu depan. Komsel hari Rabu jam 5 dan ibadah hari Sabtu jam 6 di channel yang sama. Jangan kemana-mana ya. Tunggu Kak Yusa dan teman-teman minggu depan. Oke? Dan saat ini ya
saatnya kita akan memperkatakan, mendeklarasikan firman Tuhan. Ya, dengan super firman yang akan dipimpin oleh Kak Kekel. Tepuk tangan untuk Kak Kekel. Haleluya. Haleluya. Siapa yang siap untuk super firman katakan amin. Amin. Yang siap mengatakan super firman katakan haleluya. 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 Oke teman-teman, generasi Yoel, sekarang kita mau buka super firman hari ini sama seperti minggu lalu ya. Semuanya pasti udah hafal ya, amin. 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 Kita buka super firmannya di Yohanes 7 ayat 38. Langsung aja pakai gerakan ya Kak Indri. Oke, siap. Semuanya siap? 1, 2, 3. Super firman Yohanes 7 ayat 38. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Yang percaya katakan Amin. amin. Sekali lagi, lebih semangat lagi ya. Oke. Semuanya bangkit berdiri, ikutin gerakannya. Oke? Siap. 1, 2, 3. Super firman Yohanes 7 ayat 38. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Amin. 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 Oke, selamat mengikuti aktivitas bersama Kak Dita dan Kak Glory. Jangan lupa ya difoto, di tag Instagramnya. Oke, selamat mengikuti aktivitas. Tuhan memberkati. Halo semuanya. Weh, kabar Kak Glory? Luar biasa. Keren. Kak, hari ini kita mau aktivitasnya seru loh. Kita mau kasih, tadi kan kalau Kak Yusa kan kita mau doain teman kita. Nah, kali ini kita akan kasih gift buat teman kita. Wah, apa Kak? Iya, caranya gimana? Yo, kita kan nggak boleh pergi-pergi dulu ya. Caranya nanti difotoin, lalu dikirimkan ke teman kita. Dan jangan lupa di tag di Instagramnya Joel Kids Ministry. Boleh foto, boleh video Kak. Tapi gimana nih Kak cara buat kartunya? Oke, udah disiapin kan kertas putih, lem, gunting, pensil warna. Oke? Nah, caranya nanti kita lipat 2 kertasnya. Nah, saya bantuin Kak. Oh ya, terima kasih Kak Glory. Nanti juga bisa minta bantuan sama Mama Papa ya, Ya. kalau yang belum bisa. Nah, kertasnya Lalu? dilipat kayak gini. Nah, nanti jiplak tangan, bentuk tangan adik-adik di sini. Pegangin Kak. Oke. Lalu digunting. Nanti akan membentuk tangannya adik-adik seperti ini. Jadi setelah Sret. ditulis kayak gini, dibentuk kayak gitu. Mm-mm, Oke. digunting. Tapi Oke? hati-hati nih Kak, kalau pakai gunting yang masih kecil nih, boleh minta bantuan sama mama papahnya. Iya, betul. Lalu di dalamnya sini kita tulis ayat hafalannya yang tadi. Untuk mengingatkan adik-adik semua, kita mau baca super ayat ya, super firman yang tadi ya. Dari Yohanes 7 ayat 38. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Lalu setelah ditulis, adik-adik bisa menghias. Nah, hiasnya kayak gini menghiasnya nih. seperti ini. Loh, Tapi bisa dikreasiin nih Kak, sesuai keinginan adik-adik. iya, bisa bentuk Biasanya kan ada hati. yang cowok tuh suka bola, dibuat aja bola-bola. oh kayak iya gitu. betul, bisa bentuk bola, bentuk hati, bentuk bintang. Terus difotoin, nanti dikirim ke teman yang mau dikasih. Terus
yang nggak bisa nulis bisa minta tolong ke papa mamahnya. Oke, Yang tulis sekarang seperti kita masuk ini. kuis nih, Kak. Oh iya, oke. Oke, kuisnya cuma 4 pertanyaan ya. Ya. Harus dengar dengan baik. Oke. Yang tadi ceritanya Heeh. didengar sama Pak Yusa. Sekarang kita mau tes nih adik-adiknya. Oh iya, siap. Oke. Pertanyaan yang pertama, berapa lama tabut Allah tinggal di Obed Edom? Berapa lama A. ya? 1 bulan, B. 2 bulan, C. 3 bulan. Ayo tadi berapa? Ayo kasih waktu ya. 1, 2, 3. Jawabannya adalah C. 3 bulan. Yeay. Yang kedua Kak Glory. Apa yang terjadi dengan keluarga Obed Edom setelah tabut Allah di rumah mereka? Iya. A. Diberkati, B. Dikutuki, C. Jadi kacau. Waduh. Apa yang yuk? mana nih? Jawabannya apa? 1, 2, 2, 3. A. Diberkati. Wow. Yuk. Yang ketiga nih Kak, tabut Allah itu melambangkan apa ya? Wah, melambangkan apa ya? A. Kehadiran Allah, Heeh. B. Kerajaan Israel, atau C. Berkat. Nah, coba. Jawabannya 1, adalah 2, 3. A. Kehadiran Allah. Yang keempat. Yang keempat yang terakhir nih ya. Ya. Tempat Uza disambar Tuhan disebut A. Apa tadi? Bersheba, B. Perez Uza, atau C. Yerusalem. Tuh. 1, 1, 2, 3. B. Perez Uza. Terima kasih ya buat adik-adik yang mendengarkan juga lewat radio. Terima kasih buat papa mama yang terus mendukung anaknya untuk ikut ibadah online. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Bye. Tepuk tangan buat setiap anak. Haleluya. Luar biasa. Yeay. Wah, kakak lihat semua anak-anak antusias. Seneng banget lihat anak-anak yang antusias. Terima kasih buat teman-teman dari Jogja. Juga tadi saya kakak lihat dari luar Jogja beberapa banyak ya. Terima kasih juga buat papa dan mama, kakak, adik. Mungkin yang mendampingi juga oma, ada oma-oma juga yang bantu anak-anak hari ini, oma dan opa. Terima kasih, kita beri tepuk tangan ya kak. Yeay. Tepuk tangan luar biasa. Sampai Luar ketemu biasa. besok hari Rabu. Ada Komsel Generasi Yoel jam 5 sore. Dan hari Sabtu akan ada ibadah yang sama jam 6 sore. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang. When Jesus in the family, Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy. When Jesus in the family, Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy 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 home, happy happy home, happy 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 home, happy happy home. Generasi Yoel luar biasa, kuat, taat, setia, cinta Yesus, genyo, asik-asik, jos. Wah, ibadah kita sudah selesai nih. Tapi jangan sedih, minggu depan kita akan bertemu lagi di ibadah anak generasi Yoel jam 6 sore. Jangan lupa juga ya, besok hari Rabu kita ada Komsel Anak jam 5 sore. Adik-adik bisa mengikuti ibadah dan Komsel di channel YouTube Kemah Daud Jogja. Jangan lupa untuk selalu like, komen, share, subscribe, dan pencet tombol notifikasi. Jadi adik-adik tidak kelewatan kegiatan kita lainnya. Oke deh, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.